wabarakatuh. Alhamdulillahil wahibil atiyah, wassalatu wassalamu ala khairil bariyah, sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir, ya Rabbi tamim bi khair. Puja dan puji syukur kepada Allah. Alhamdulillah, di waktu yang mulia ini Allah izinkan kita bisa duduk di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Rasulullah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawatu rabbi wa salamuhu alaika ya sayyidi wa ya habibi ya Rasulullah. Bapak Camat yang kita hormati, Bapak Lurah yang kita hormati, pengurus masjid, para alim ulama, cerdik pandai, Imam Bilal, Bapak Ibu hadirin, semua kita yang hadir di sini mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita hari ini tentang nuzulul Quran. Kalau berbicara tentang nuzul Quran, maka tak terlepas kita membicarakan tiga. Pertama, kitab. Yang kedua, wasilah yang menurunkan. Yang ketiga, tempat turunnya. Pertama, nuzul. Kalimat nuzul ini kalau kita tengok bahasa Arab dari asal kata nazala, turun. Setiap yang turun itu nuzul. Kita nanti dari masjid ini ke motor, ke mobil kita, turun tangga, berarti kita nuzul namanya. Atau orang yang sedang memanjat tinggi, manjat kelapa, kemudian setelah dia panjat turun, itu nuzul juga namanya. Atau seorang pemimpin setelah habis masa kepemimpinannya turun juga namanya, itu nuzul namanya. Jadi rakyat biasa dia. Jadi kalau ada bupati, gubernur, dulu pejabat, setelah itu tak berjabat dia lagi, boleh kita katakan pak lah, nuzul lah pak. Memang bahasa Arab nuzul lah, turun. Tapi yang turun sekarang ini agak berbeda. Yang turun hari ini adalah Al-Quran. Dari mana Al-Quran turun? Ini baru masuk kajian kita. Quran turun menurut para ulama, Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala di dalam kitab yang bernama Al-Itqan. Turun Quran, nuzul Quran itu ada tiga fase. Pertama, Al-Quran turun ke Lauhil Mahfuz. Kedua, Al-Quran turun dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Mana Baitul Izzah? Langit dunia. Kata di dalam tafsir Sawi, yang biru kita lihat sekarang itu langit dunia. Dari Baitul Izzah barulah turun kepada Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Jadi nuzul Quran ada tiga tahap. Ke Lauhil Mahfuz, dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, dari Baitul Izzah ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kapan turunnya Quran? Kata ulama, yang turunnya di bulan Ramadan itu dari Baitul Izzah ke Nabi Muhammad. Ada yang mengatakan yang turun tanggal 17 Ramadan adalah dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Secara seluruhan turunnya Quran, Al-Quran turun secara seluruhan itu dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah.
Tapi dari Baitul Izzah ke Nabi Muhammad, inilah yang disebut dengan mutarajiman, dalam keadaan berangsur-angsur. Jadi Quran ini tidak seluruhnya turun, tapi diangsur-angsur. Kenapa diangsur? Melihat kepada asbabun nuzul. Jadi Quran itu ada asbabun nuzul, Pak. Apa asbabun nuzul itu, Ustaz? Asbab, sebab-sebab nuzul, sebab turun. Kenapa tidak langsung semuanya? Nanti kita bahas pula dia. Melihat kepada situasi dan kondisi, melihat kepada masalah turun Quran. Contoh, dulu belum ada hukum tentang minum khamar. Orang biasa mabuk-mabukan. Setelah mabuk, kemudian langsung salat. Kadang langsung pula jadi imam. Ada dulu, Pak, pernah imam mabuk. Imam ni, ya, hukum khamar belum ada, belum jelas tentang hukum minum khamar. Imam ni malamnya minum minuman keras, kemudian subuhnya salat, jadi imam. Apa ayat yang dibaca? Dibaca ayat Qul ya ayyuhal kafirun. Ini dalam tafsir ini. Salatlah imam, Allahu akbar, dalam keadaan fasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lancar. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma 'abadtum. Itu ke itu aja diulang dari imam. Imam mabuk apa cara? Tak tahu sambungannya lagi. Ini dalam tafsir ini asbabun nuzul nanti ini. Tak tahu sambungannya, padahal sambungannya sedikit saja. Apa sambungannya? Banyak yang mabuk, nampak emang. Lakum dinukum waliyadin. Lupa membaca sedikit tu. Mengadu sahabat. Ini imam mabuk, makmum mabuk pula masalahnya. Makmum pun tak tahu lagi apa yang nak jawab. Akhirnya setelah selesai salat mengadu ke Rasulullah. Ya Rasulullah, innal fulana qad amamana salah. Si anu jadi imam salat ya Rasulullah. Kapan? Tadi subuh ya Rasulullah. Jadi bagaimana kata Rasulullah? Salah kami ya Rasulullah. Apa yang kalian lakukan? Kami salat subuh baca Qul ya ayyuhal kafirun. Itu yang kami ulang ya Rasulullah. Tak dapat ujungnya lagi ya Rasulullah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa yang kalian lakukan malam hari, kata Nabi. Kalian malam mengapa, kata Rasulullah? Kata sahabat, syarabnal khamara. Kami ini minum khamar. Mabuk kalian? Iya ya Rasulullah, kami mabuk. Ketika itu langsung turun ayat. Langsung Jibril mengantarkan ayat. Apa bunyi ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Betul ya ayyuhalladzina amanu? Atau dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal adlamu rijsum min amali syaitan. Turun ayat tentang tak boleh mendekati salat dalam keadaan mabuk. Turun pula ayat tentang haramnya khamar. Itu namanya apa? Asbabun nuzul namanya. Jadi turun Quran ini diangsur-angsur selama 22 tahun. Ada yang mengatakan 23. Tapi yang secara pasti diturunkan secara berangsur-angsur. Menengok masalah. Ada masalah, turun ayat. Ada masalah, turun ayat. Itu contoh pertama. Kita tengok contoh yang kedua. Dahulu awal-awal mula puasa, Nabi puasa pertama kali di Madinah. Ketika di Makkah Nabi belum puasa Ramadan. Nabi puasa selama 9 kali. 9 tahun Nabi berpuasa.
awal Nabi berpuasa di Madinah, perintah wajib puasa di Madinah. Maka ayat tadi berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ayat tentang ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, orang-orang yang beriman. Jadi di Madinah dulu orang tak tahu hukum hubungan suami istri di malam Ramadan. Banyak orang-orang di Madinah mengira hukum suami istri, hukum hubungan suami istri di malam Ramadan tak boleh, sama di siang Ramadan. Jadi ada orang ini yang salah seorang sahabat ni yang penasaran apa sebenarnya hukumnya, takut salah buat, nanti salah-salah terlakukan bahaya, berdosa. Bertanyalah sahabat ni ke salah seorang sahabat Rasulullah, fulan, ya, engkau malam hari Ramadan ni macam mana? Macam mana maksud engkau? Engkau ada tak dekat dengan isteri engkau? Engkau ada hubungan sama isteri tak? Kata sahabat si A, oh tak ada. Tak boleh, kata sahabat si A. Tak boleh, haram. Kita puasa, kata dia. Siang puasa, malam mesti puasa. Jadi sahabat yang si A kau memang siang dan malam berpuasa. Tak adanya hubungan suami isteri. Penasaran? Tanya ke sahabat yang si B. B, ya, engkau malam Ramadan macam mana dengan isteri engkau? Engkau adakah hubungan suami isteri? Kata si B, ada, tapi tak acok dah, katanya, sekali-sekali, katanya. Indak je nyopueh baru dah. Cari sahabat Nabi si C. C, engkau macam mana di malam Ramadan? Apakah engkau mendekati isteri engkau? Apakah engkau hubungan suami isteri malam Ramadan? Kata si C ni, lai, ada. Sering, tapi diam aja lah, tak usah sampai ke Rasulullah. Takut. Karena hukum belum ada ketika itu. Tak jelas. Hukum ketika itu tak jelas. Entah boleh, entah tidak. Entah boleh sekali-sekali, entah boleh sering, tak ada hukum. Akhirnya diberanikanlah oleh sahabat ni langsung bertanya ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ya, kami kan puasa nih ya Rasulullah. Iya. Siang puasa ya Rasulullah. Iya. Bagaimana kami malam ya Rasulullah? Bolehkah kami mendekati isteri-isteri kami? Bolehkah kami berhubungan suami isteri malam ya Rasulullah? Bertanya sahabat ke Rasulullah. Ketika itu pula lah langsung turun Jibril mengantarkan ayat uhilla lakum lailatas shiyam rafathu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna. Dihalalkan bagi kamu untuk menggauli isteri-isterimu. Semenjak ayat itu turunlah baru halal hubungan suami isteri di malam hari. Jadi datanglah sahabat tadi ke si A. Rupanya boleh hubungan suami isteri A. Memandai-mandai orangnya. Iyo, jadi siapa? Dari Rasulullah. Kalau tak antu dan macam itu, cak dia malam pertama lagi dia. Tapi kasih bebe boleh. Kata siapa? Kata Rasulullah. Cik hari boleh pada tiga dia. Ini namanya asbabun nuzul. Banyak asbabun nuzul. Maka ulama-ulama banyak mengarang kitab tentang asbabun nuzul. Di antaranya juga adalah Al-Imam Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Jadi ada asbab turun ayat, ada asbab turun ayat. Contoh yang ketiga, Nabi punya sahabat yang buta tapi bagus suaranya, indah suaranya. Namanya Abdullah bin Umi Maktum. Abdullah bin Umi Maktum ini orang yang buta tapi bagus suaranya. Itu tukang azan Rasulullah. Dalam hadis Sahih Bukhari, Nabi punya dua tukang azan. Yang pertama tukang azan Rasulullah Bilal namanya, Bilal ibni Abi Rabah. Yang kedua tukang azan Rasulullah namanya Abdullah bin Umi Maktum, orang buta. Ketika Rasulullah sedang berdialog dengan orang kafir, non muslim, berdialog Rasulullah, datanglah Abdullah bin Umi Maktum bertanya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menanyakan beberapa masalah, menanyakan beberapa pertanyaan. Akan tetapi Nabi tidak menjawab pertanyaan Abdullah bin Umi Maktum. Nabi tak menjawab. Nabi berharap orang kafir ni ingin masuk Islam.
Nabi berharap kafir ni bisa masuk Islam. Dirayu oleh Rasulullah. Akhirnya terkejut, teribalah hati Abdullah bin Ummi Maktum. Terketik hati Abdullah bin Ummi Maktum, langsung turun ayat. Apa bunyi ayatnya? Abbasa wa tawalla am ja'ahul a'ma. Muhammad, kenapa engkau mempalingkan wajahmu daripada orang yang buta? Kena tegur Nabi Muhammad karena ayat. Ini namanya asbabun nuzul. Kini kau mungkinkah ada asbabun nuzul lagi? Dulu tidak ada corona, tidak ada covid, salat tak pernah berjarang-jarang. Sekarang jarang-jarang. Apakah mungkin turun ayat lagi? Tidak kan mungkin. Jangan ditunggu pula asbabun nuzul corona lagi. Jadi bagaimana? Ijtihad ulama. Ulama sudah berijtihad, ulama sudah berfatwa bahwa boleh saf jarang disebabkan karena covid. Dah patuh sajalah kita lagi. Jangan tunggu pula asbabun nuzul lagi. Ini ada pula orang yang agak keras pemikiran, pemahaman. Tak ada corona tu dah, tak ada corona tu dah kata dia. Tak ada, dia nunggu ayat tentang corona, mana mungkin? Asbabun nuzul kita tunggu, takkan ada lagi. Dalam hadis asbabul wurud tak ada lagi. Jadi bagaimana? Ijtihad ulama. MUI sudah mengatakan, ulama dunia sudah mengatakan sam'an wa ta'ah. Kita dengar dan kita patuhi. Selesai. Oh ustaz, takkan sah solat kita ustaz? Kalau ulama berijtihad, itu kita sudah terbebas daripada dosa. Dah taklid saja. Jadi jangan kadang ada pula bagi jemaah ni yang menyabut kadang, ustaz-ustaz kini lah takut dia corona katanya. Ustaz-ustaz kini lah takut ke corona, tak takut ke Allah Ta'ala dah katanya. Padahal apa yang menyabut tu baru pensiun kau kamu saji baru. Lah pensiun kau nya baru kamu saji hanya sabit pula ustaz-ustaz lah takut ke corona. Bukan masalah itu, tapi masalah sudah ada ijtihad ulama, kita ikuti sajalah. Jadi itu namanya tadi apa? Asbabun nuzul. Apa penyebabnya Nabi Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur? Ini dia. Salah satu sebabnya adalah agar Nabi Muhammad rindu kepada Al-Quran. Itu pertama. Jadi sehingga dalam kitab Nurul Yaqin Khudri pernah Nabi saking galaunya Rasulullah, wahyu tak turun-turun, Nabi merasa bersalah. Apa kesalahanku sehingga Al-Quran belum turun? Apa yang aku lakukan sehingga Al-Quran juga belum turun? Rupanya karena memang Allah menyengaja agar Nabi rindu kepada Al-Quran. Kedua, agar Al-Quran itu dipahami dan diamalkan oleh sahabat. Maka itulah agak pelan-pelan. Kalau diturunkan secara keseluruhan, takutnya sahabat tidak teramalkan seluruh isi Al-Quran. Maka diturunkan surah ni dulu, diturunkan masalah zina, diturunkan dulu masalah khamar, diturunkan masalah riba, diturunkan angsur-angsur, sehingga para sahabat Nabi pun mudah mengamalkan Al-Quran. Jadi pertama, yang turun Al-Quran. Siapa yang membawa Al-Quran? Malaikat Ruhul Amin, katanya dalam Al-Quran. Siapa Ruhul Amin? Jibril. Maka malaikat yang paling mulia dari segala malaikat adalah Jibril. Malaikat Jibril, malaikat yang paling mulia. Jibril mengantarkan wahyu ke Nabi Muhammad. Maka ada satu pendapat mengatakan Jibril lebih mulia dibandingkan Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Jibril mengajari Nabi Muhammad SAW. Tapi kata ulama sufi tasawuf, Nabi Muhammad lebih mulia daripada Jibril. Kenapa? Jibril diperintahkan oleh Allah untuk menjadi pembantu Nabi Muhammad. Jawabannya, yang kedua, Jibril tidak sanggup sampai ke Sidratil Muntaha, ke mustawa ketika Isra Mi'raj. Nabi Muhammad sampai ke mustawa dan ke raf-raf ketika Isra wal Mi'raj. Tapi intinya yang membawa Al-Quran adalah Ruhul Amin, Jibril alaihi salam. Ni malaikat, nama malaikat ni mulia ni, Jibril namanya. Jibril ni malaikat mulia. Maka kalau ingin mulia pula, kita boleh buat nama anak dengan nama malaikat Jibril. Boleh, tak apa-apa.
Ada Syekh Jibril, kami punya Syekh Jibril namanya. Ada nama anak Mikail, ada. Yang belum ada nama anak Israel, yang belum ada. Nama malaikat maut alun ada lah. Kalau anak bapa ibu punya cucu, punya anak, coba buat namanya Israel. Mudah-mudahan panjang umurnya. Jadi ketika dicabut angok ada malaikat maut, tunggu luncur kecilnya lah. Apa tu sanamu awak katanya. Siapa nama angkunya? Sama je. Israel kata. Yelah kata besoklah, karena makhluk yang paling terakhir meninggal dunia itu malaikat maut. Makhluk yang paling terakhir meninggal dunia malaikat maut. Seluruh makhluk mati, malaikat maut yang terakhir. Ketika itulah malaikat maut baru merasakan sakitnya mati. Kini tak sakit dia malaikat maut tu dah mencabut-cabut aja ya. Tarik-tarik aja orang lain ya. Tariklah kaki orang kau, tariklah orang kau, tarik leko. Kini nak terasa sakit. Bila ya ketikanya terakhir meninggal dunia, ketika itulah malaikat maut tu merasa sakit. Israel tu cik mungkar jo nangkir cik alun ada nama orang lah. Yang cak itu dibuat mungkar nangkir nama anak. Jadi ketika nak diazab dek malaikat mungkar nangkirnya mati besok, jenis azabnya lainnya sana muaknya je kan. Selebih daripada itu ada nama orang. Ridwan ada, Malik ada nama orang, Mikail ada, Jibril ada nama orang. Ni ala li qalbika, diturunkan Jibril menurunkan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada Jibril, kepada Nabi Muhammad diantarkan oleh Jibril. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dan umat Islam pun sudah faham bahawa mukjizat Nabi yang terbesar adalah Al-Quran. Al-Quran. Apa fungsi Al-Quran? Al-Quran sendiri mengatakan hudan linas. Pertama, Al-Quran itu petunjuk bagi manusia. Mana yang sesat ditunjukkan Al-Quran. Kemudian Al-Quran sebagai pembeda antara yang hak dengan yang batil. Zina haram kata Quran, tinggalkan. Riba haram kata Quran, tinggalkan. Jual beli halal kata Quran, ambil. Salat wajib kata Quran, ambil. Inilah fungsi Al-Quran, membedakan antara yang hak dengan yang batil. Maka beruntung kita umat Nabi Muhammad punya Quran pak. Jelas kita mana yang hak, mana yang batil, mana yang salah, mana yang benar, itu jelas. Tapi kalau tak ada Al-Quran, mungkin kehidupan kita ini sama dengan hewan. Sama dengan hewan. Hewan, adakah hewan malu mengambil punya orang? Kambing makan bunga orang naik kambing. Pernah tak kambing tadi malu? Tak pernah. Kenapa? Karena di kambing tidak punya Al-Quran. Manusia punya Quran. Ketika manusia mengambil hak orang, maka manusia mestinya dia sadar dan dia merasa malu. Itulah Al-Quran. Yang ketiga fungsi Quran apa? Syifa, obat. Al-Quran obat. Obatnya Al-Quran memang dibaca. Kan jelas dalam Al-Quran itu. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Al-Quran ini diturunkan sebagai obat. Obat kalau kita baca. Maka banyak orang-orang pak yang akan dioperasi, ada yang sudah ditentukan umurnya. Jadi kata orang kesehatan, dokter, ini susah kita tolong ini. Mungkin kalau selama inilah kami lihat, ini bapak ni paling lama hidupnya mungkin sekitar 2 minggu lah. Kecuali kalau ada keajaiban. Bapak ni membiasakan baca Quran. Semenjak dokter mempatok umurnya 14 hari, dia baca Al-Quran setiap hari dibaca Quran. Dan ternyata Allah beri kesembuhan kepadanya. Dan ini ceritanya fakta pak. Fakta sekali. Orang yang dirawat di rumah sakit, dokter mengatakan ini tipis harapan dia akan sembuh. Dia tak sadarkan diri di ruang ICU. Takkan mungkin. Jadi bagaimana caranya? Takkan bisa lagi. Obat dicari pun sudah kemana-mana tak dapat. Jadi adalah orang menasihati. Kata orang ni, bacakanlah Al-Quran. Bacakan Al-Quran di telinga mak kamu.
maka akan Allah sembuhkan. Betul, dia baca Al-Quran dekat telinga mak yang tadi setiap hari, dan pada 7 hari setelah itu ibunya kembali sadar. Doktor pun terkejut. Kata doktor, kenapa kok bisa? Ini ada keajaiban ini. Apa obat yang dimasukkan, kata doktor? Tak ada. Kata anak-anaknya, tak ada obat. Jadi apa? Ketika dokter mengatakan umur ibu kami 7 hari, semenjak itulah kami membacakan Al-Quran di dekat telinga ibu kami, dan hasilnya ibunya sembuh. Itu maksud wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa. Jangan salah pemahaman kita. Ada orang yang katanya Al-Quran itu obat. Diambilnya Al-Quran tadi, direndamnya di dalam air, diminumnya air tadi. Ada pula di kampung-kampung kita biasanya ayat surat apa itu? Surah Al-Kahfi, wal yatalattaf wa la yush'iranna. Itu digunting tuh. Ada di Kampar satu daerah, saya ceramah ke sana, saya cari Qur'annya, saya ambil Qur'annya, hilang tulisan wal yatalattaf. Ada tulisan hitam itu wal yatalattaf. Hilang. Sebanyak tu Al-Quran di masjid tu tak ada satu pun tulisan wal yatalattaf. Jadi saya tanya ke kepala desanya, apa hilang wal yatalattaf ni, kata saya. Mana ustaz? Tengok Quran yang satu hilang. Quran yang satu hilang. Quran yang satu hilang ya. Kawan apa ya? Katanya ikokolah akibat daripada orang yang berobat ke dukun. Kata dukun tadi, kalau ingin sehat, ambil tulisan hitam di tengah-tengah Quran. Maksudnya di surah Al-Kahfi wal yatalattaf. Dibakar, ambil debunya, campur ke air, minum, insyaAllah sehat. Ini tak obat, ini racun ini. Bukan seperti itu obat yang maksudkan Al-Quran. Maksudkan obat dibaca, difahami, ditadaburi, itulah baru dia menjadi obat. Maka oleh karena itu orang-orang banyak meruqyah dengan memakai ayat. Tapi ruqyah yang syariah adalah ruqyah yang ia sendiri meruqyah dirinya sendiri, bukan orang lain yang meruqyah dirinya. Jadi kalau kita ingin meruqyah, rasa-rasa berat, rasanya badan kita saja meruqyah. Nabi sudah mengajarkan cara meruqyah diri sendiri. Ambil wudu ketika kita nak salat, ketika kita nak tidur, ambil wudu, salat 2 rakaat, berbaring kita di atas tempat tidur. Kemudian bacalah beberapa ayat, Al-Fatihah 7 kali, ayat kursi sekali, Qul huwallahu ahad 3 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, Qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Setelah itu ludahkan sedikit ke telapak tangan kita. Kemudian lapkanlah ke bagian depan kita, kemudian ke bagian belakang sampai ke telapak kaki kita. Maka itu cara ruqyahnya diri sendiri. Nabi mengajarkan kepada Sayyidah Aisyah cara ruqyah yang seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hikmah dari nuzul Quran kita hari ini adalah kita mesti tahu bahwa Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kedua, Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad. Tidak sanggup manusia untuk membuatnya. Dulu orang-orang kafir Quraisy sempat menuduh Nabi Muhammad, mengatakan bahwa Al-Quran itu tulisan Muhammad, Al-Quran itu ucapan Muhammad. Mereka tuduh Nabi Muhammad, mereka tuduh Al-Quran ucapan Nabi Muhammad. Kemudian Nabi jawab, ud'u syuhada'akum, ajaklah kawan-kawan kalian, kalau mampu dia membuat Al-Quran silahkan buat, tapi tidak ada yang mampu untuk membuat Al-Quran. Maka oleh karena itu, yang ketiga yang bisa menerima Al-Quran adalah umat pilihan. Maka dalam ayat Al-Quran disebutkan, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Al-Quran dalam ayat yang lain, anzal Al-Quran, dalam ayat yang lain disebutkan, "Lau anzal Quran suyirat bihil jibalu au quti'at bihil ard au kalama bihil mautaban lillahi amru jami'a." Kalau Al-Quran diturunkan ke gunung, gunung meledak. Al-Quran diturunkan ke bumi, bumi hangus. Al-Quran diletakkan ke lautan, lautan pun meluah. Tak ada yang sanggup menerima Al-Quran. Yang sanggup menerima Al-Quran cuma umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bacalah Al-Quran, tadaburilah Al-Quran, dan usahakanlah kita bisa mengkhatamkan Al-Quran. Malu kita
kita umat Nabi Muhammad diturunkan Quran tapi tak pernah kita mengkhatamkan Al-Quran. Kata ulama, zikir yang paling besar pahalanya adalah membaca Al-Quran. Berapa pahala baca Al-Quran? Dalam hadis Imam Tirmizi, likulli harfin 10 hasanat. Satu huruf 10 pahala. Fala takul alif lam mim harfan. Jangan sebut alif lam mim itu satu huruf. Nak, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. 3 huruf. 3 dikali 10, 30. Kita membaca alif lam mim saja dapat pahala 30, Pak. Jadi balik dari sini bapak baca saja Bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, sadaqallahul azim, sudah dapat pahala 30. Apalagi kalau dilanjutkan membaca bismillah saja. Bismillah berapa ayat? Berapa huruf? 19 huruf. Bismillahirrahmanirrahim dikali 10 sudah berapa? 190 kali. Di dalam solat kita baca setiap rakaatnya 2 kali. Ketika Al-Fatihah 1, kemudian ketika membaca ayat 1. Sudah berapa pahalanya? Maka pahala zikir yang terbesar adalah Al-Quran. Maka oleh karena itu, jangan sampai kita jauh daripada Al-Quran. Mudah-mudahan Allah jadikan kita, anak-anak kita generasi Ahlul Quran. Dan mudah-mudahan kita berharap dan bermohon kepada Allah, Al-Quran menjadi penerang di dalam kubur kita setelah kita meninggal dunia. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin itu saja kajian kita pada malam hari ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arzuqna tilawatahu. Allahumma arzuqna al-khatmal Qur'an fi Ramadan ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.